Technical View 13 Desember 2022, hari yang menentukan bagi pasar, termasuk juga untuk keputusan Fed besok malam. Ya, diawali dengan pound sterling yang kembali naik 1.2289, penurunan tertahan 1.2205. Kalau Anda perhatikan di sini, yang menjadi permasalahan adalah dia kembali ditutup dengan doji candle 1, 2, 3. Jadi yang pertama dia ditutup dengan hanging man, yang kedua ditutup dengan shooting star, yang ketiga malah ditutup dengan doji star. Apakah ini pertanda akan ada tanda-tanda bahwa pound sterling bisa mengalami kenaikan? Mungkin saja. Kalau memang ternyata dilihat dari penurunan yang enggan untuk tembus di bawah 1.2200, saya rasa itu akan menjadi salah satu pertandanya. Lalu kemudian yang kedua, permasalahan kita adalah area resisten yang juga kita lihat di sini sulit sekali untuk mengalami penembusan adalah 1.2293 sampai zona 1.2340-an. Ini artinya baik bearish ataupun bullish nampaknya masih tetap sejajar atau cukup berimbang. Hanya saja satu patokan yang pasti, dia masih berada di atas EMA 200 yang berarti menandakan bullish masih tetap akan dominan. Tapi ini akan berubah kalau misalkan nanti malam data inflasi Amerika justru menekan US dollar sehingga nantinya itu akan mendorong kekuatan yang lebih berlipat-lipat untuk naik sampai at least mungkin tembus zona 1.2343 atau bahkan sampai muncul 1.2400. Sementara kalau misalkan lihat dari teknikalnya saja, maka seharusnya hari ini kita mengincar zona sell. Itulah sebabnya kenapa pagi ini saya lebih fokus kepada sisi teknikalnya terlebih dulu, di mana dengan candlestick doji di daily chart, lalu kemudian keengganan atau kesulitan untuk mengalami penembusan level resisten 1.2343, rasa-rasanya sangat wajar kita asumsikan dia akan mengalami penurunan terlebih dulu. Dengan demikian pula, berarti level supportnya masih tetap berada di 1.2250-an, kemudian kita berharap spike-nya akan kembali tertahan di 1.2339 ataupun 1.2340. Ya, meskipun saya sell, tapi saya rasa saya akan ambil targetnya kecil saja atau target dekat saja, dikarenakan fokusnya akan tertuju kepada inflasi dan juga data atau pengumuman kebijakan suku bunga dari Fed maupun BOE di 2 hari berikutnya. Oleh karena itu, kalau kita perhatikan, ini sangat mutlak untuk penembusan. Artinya harus tembus di bawah level support 1.2230-an. Ya, kalau itu bisa terjadi, berarti kita akan dapatkan penurunan di bawah 1. Ya, mungkin tidak terlampau jauh. Kita hanya memperkirakan kira-kira maksimumnya adalah 1.2190. Ingat bahwa skenario buy on the move sell on fact bisa berlaku setelah data dirilis kemudian atau bahkan menjelang temuan dari BOE di hari Kamis. Kemudian kalau kita lihat dari crude oil, akhirnya kembali rebound atau berhasil rebound setelah dipaksa turun sampai level 70. Ya, kita lihat di sini Fibonacci retracement saya perbarui dengan level terendah terakhir. Level terendah terakhir adalah 70.08. Nyaris saja karena ingat posisi Fibonacci retracement di grafik weekly itu berada di 70.66. Kemarin di live streaming saya sempat sebutkan bahwasanya kemungkinan posisinya belum dianggap tembus meskipun harga sempat ada tail di bawah 70.66. Hal ini dikarenakan candlestick masih tetap berjalan dan ini adalah posisi weekly chart. Jadi kita masih belum menyimpulkan itu tembus. Di sisi lain, faktor penguatnya dan juga ekspektasi selanjutnya adalah terkait dengan falling wedge yang artinya begitu dia naik kita berharap kenaikan di atas 83 lah yang akan membongkar tekanan tersebut. Tapi nampaknya masih cukup jauh. Kita masih tetap harus melihat dari posisi weekly candle kemarin yang keadaannya adalah long black candle sehingga 50%-nya kemungkinan akan tertahan di level 76. Sampai saat ini, oke, dia sudah rebound sampai level 74. Dan daily menunjukkan levelnya sebetulnya ada tanda-tanda yang bagus, dia positif, lalu kemudian dia bullish hammer, kemudian ya level resisten ternyata masih ada di level 76. Jadi kita harap berhati-hati kalau sudah menyentuh atau mendekati 76. Tapi satu catatan, kalau ternyata ekspektasi terkait dengan pencabutan ataupun pelonggaran COVID yang ada di Hong Kong ataupun China itu adalah sisi positifnya. Jadi kita tinggal tunggu saja data inflasi Amerika nanti malam. Kalau ternyata itu bisa melemahkan US dollar dan membuat ekspektasinya FOMC besok adalah less hawkish, kita akan berpotensi mendapatkan peluang di atas level 76 yaitu dengan level 78 ataupun 81. Tapi sebaliknya, kalau ternyata data inflasinya katakanlah lebih tinggi daripada ekspektasi, kemudian FOMC besok malah ternyata tetap dalam kondisi hawkish, mohon maaf, kemungkinan 76 adalah maksimal, kemudian dia bisa berpotensi turun kembali. Dan kalau kita perhatikan dari grafik H4-nya, maka yang harus benar-benar detail kita waspadai adalah level ini. Dia sekarang berada di atas 23,6%. Dan itu berarti bagus karena dia secara historical pun ada di atas dari level historical
resisten. Nah, berarti target selanjutnya adalah 75 dan juga 76. Jadi hati-hati teman-teman, kalau ternyata dia sulit untuk tembus 75 atau bahkan sulit untuk tembus 76, atau dengan kata lain, dia sudah sentuh level 76, hati-hati dia akan mulai penurunan. Sebetulnya yang paling ideal, saya mengharapkan dia ada penurunan terlebih dulu, lalu kemudian 50% dari real body candle bullish di sini, lalu kemudian nantinya hanya dites saja dan akhirnya terdorong naik. Dan itulah yang harusnya bisa terjadi. Sehingga nantinya yang akan finalisasinya atau penentuannya adalah di level 76 ataupun 78. Jadi menurut saya karena dia sudah naik ke level 74 agak mengkhawatirkan. Ada potensi juga dia rejection lalu kemudian kembali turun. Nah, oleh karenanya di grafik H4 ya, berdasarkan hal tersebut, saya menginginkan atau mengharapkan ada penurunan terlebih dulu, koreksi di 71.70. Lalu kemudian target maksimal 73.90. Tapi stop loss kita gunakan 70.70 atau yang paling bagus lagi adalah di bawah 70.08. Kita masih harus menunggu FOMC di hari Kamis dini hari. Terakhir, kalau kita perhatikan dari sisi gold, ini cukup menarik juga teman-teman. Posisinya berhasil turun persis dengan apa yang kita duga kemarin, karena kita mengharapkan ada koreksi turun akibat dari potensi candlestick yang ditutup dengan shooting star kemarin. Kemudian dia akhirnya ditutup bearish, dan ini berarti bearish engulfing, sehingga kenaikannya, anggap saja kenaikan itu hanya menguji level mungkin maksimumnya MA 200, 1789. Selama dia tidak tembus, oke, dia masih tetap bisa dalam jalur penurunan. Tapi di sisi lain, kalaupun penurunan, ada beberapa versi yang mungkin kita bisa pertimbangkan di sini, yaitu saat dia mengalami rejection, kemudian posisinya adalah dia sulit untuk mengalami kenaikan di atas level resisten tersebut. Dan ini menunjukkan area kurang lebih 1805, 1806 ya. Dan ini sudah 3 kali. Artinya kesempatan berikutnya akan ditentukan dari data inflasi nanti malam atau bahkan langsung fokus ke FOMC. Karena data inflasi malam ini tentunya tidak akan merubah keinginan Fed untuk menaikkan suku 50 basis point besok, tapi dia tentunya akan merubah nada dovish ataupun hawkishnya Fed. Saya langsung kesimpulannya saja, bahwasanya kita akan menantikan persis dengan apa yang kemarin kita bahas di live streaming, yaitu yang berpotensi terjadi bisa saja adalah bullish rectangle. Itu artinya, selama dia tidak tembus 1766, oke, dia masih ada kesempatan untuk bullish atau naik kembali, atau selama dia tidak tembus 1809, oke, berarti dia ada kesempatan untuk turun kembali atau bearish. Artinya, kalau misalkan Anda menginginkan strategi sell yang paling bagus, mendekati level 1800 atau 1809, Anda boleh sell karena dianggapnya masih sideways. Itu pun dengan catatan kalau ternyata terjadi spike atau kenaikan malam ini akibat data inflasi yang dirilis. Standarnya kita menginginkan di atas 7.7% untuk mendobrak kenaikan lebih lanjut atau penurunan lebih lanjut. Tapi kalau dia berada di 7.7% atau pas di 7.3, saya rasa kenaikan ataupun penurunan itu masih tetap akan tertahan, baik itu di 61.8% ataupun di 0%. Kalau misalkan kita perhatikan, maka yang saya inginkan atau yang saya harapkan adalah potensinya akan seperti demikian. Ekspresiasinya adalah bullish rectangle. Jadi diharapkan penurunannya kemarin dia sudah tembus level support trend line, lalu kemudian kalaupun naik dianggapnya sekedar ya mungkin retest area resisten, kemudian nanti diharapkan turun kembali dan penurunan langsung turun di 1774. Dengan catatan teman-teman, 1774 kalau kita perhatikan di data ataupun di grafik H1 kelihatannya itu adalah level yang bisa saja menjadi strong support area. Saya mendapatkannya dari Fibonacci expansion yang saya tarik dari titik puncak pertama yaitu di 1805.90, kemudian bottomnya saat dia terjadi rejection di area support 1787 atau 85, kemudian topnya yang berikutnya adalah di level 1797 kemarin, dan akhirnya kita mendapatkan level Fibonacci expansion 100%. Artinya lagi, selama dia tidak turun di bawah itu, ya berarti ada kemungkinan dia terdorong naik. Itu pun dengan catatan kalau ternyata data inflasinya lebih rendah dari ekspektasi. Persis dengan apa yang kita bahas kemarin, juga apa yang kita catat tadi pagi. Oleh karenanya, untuk hari ini saya kurang lebih sesi Asia mungkin kita masih tetap pertahankan sell, tapi hati-hati kalau dia sudah turun mendekati level 1774. Anda perhatikan artikel yang sudah kami share, yang sudah kerjasama dengan Finansialku dan Agrodana. Lalu yang terpenting adalah saat Anda sudah mendapatkan keuntungan seperti yang terjadi pagi tadi,
turun dari 85 ke level 81, artinya hanya mendapatkan $4, sebaiknya maksimal Anda trading di sore hari, kemudian setelah sore hari Anda langsung fokus data CPI. Perhatikan dengan skema ataupun skenario yang sudah kami share, baik itu di live streaming kemarin ataupun di video USD Outlook hari ini. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.